तुम खुश हो? कुछ पल है। Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Talas, The Answer Lies Within. Film ini dirilis tahun 2012, disutradarai oleh Rima Kakti, dibintangi Amir Khan, Rani Mukherjee, dan Kareena Kapoor. Film ini berkisah tentang usaha seorang pria dalam mengungkap misteri kematian seorang bintang film terkenal. Usahanya tersebut menuntunnya untuk mendalami kehidupan seorang PSK. Kok bisa? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya kan? Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana sebuah mobil melaju kencang, kemudian berbelok tajam ke tepi jalanan dan menukik terbalik masuk ke laut. Keesokan harinya, seorang petugas kepolisian yang bernama Surjan mendatangi TKP. Saat mobil diangkat, korbannya adalah seorang bintang film ternama, yaitu Arman Kapoor, yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Menurut keterangan polisi, Arman malam itu selesai syuting pukul 2 pagi. Sedangkan kecelakaan terjadi pukul 4 dini hari. Dan yang mengherankan adalah selesai syuting, Arman meminta sopir dan asistennya pulang karena ia berencana untuk menyetir sendiri mobilnya. Padahal Arman tidak suka mengendarai mobil. Keanehan lainnya adalah TKP tempat kecelakaan bukanlah jalan pulang menuju ke rumah Arman. Dan area tersebut populer dengan lokasi PSK di kota itu. Dari hasil olah TKP diketahui jika Arman tidak mengkonsumsi alkohol saat kejadian dan penyebab kematiannya adalah karena tenggelam. Opsir Surjan kemudian menanyai istri korban yang bernama Sonia. Menurut Sonia, suaminya mengeluarkan uang cash sebesar 2 juta rupiah dari akuntannya baru-baru ini. Setelah ditanya, akuntan Arman mengatakan bahwa tuannya memang mengambil uang tersebut dan diletakkan di dalam tas berwarna hijau. Tak hanya itu, setahun yang lalu Arman juga menarik uang sebesar 1 juta rupiah dan ia meminta sang akuntan untuk memberikannya kepada resepsionis di Hotel Lido. Setelah ditelusuri, ternyata resepsionis yang dimaksud adalah Anand Murugan. Ia pernah bekerja di Hotel Lido, namun berhenti setahun yang lalu. Film kemudian beralih ke adegan di mana seorang wanita bernama Freni menghampiri Surjan dan istrinya Rosni. Freni adalah tetangga baru mereka yang baru saja pindah rumah. Freni mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan pesan dari Karan untuk Surjan dan istrinya. Saat Freni mengatakan itu, Surjan terlihat marah dan langsung meneriaki wanita itu dengan mengatakan bahwa ia tidak mau mendengar apapun. Ia juga segera menarik istrinya agar menjauhi wanita ini. Guys, Karan adalah anak Surjan dan Rosni yang meninggal karena tenggelam di sebuah danau. Dan kejadian itu benar-benar membuat Surjan terpukul. Dan ia selalu menyalahkan dirinya atas insiden itu. Saat ditinggal Surjan, Freni mengatakan bahwa pesan Karan adalah, setibanya di rumah, istri Surjan yang bernama Rosni heran kenapa Freni bisa mengetahui tentang Karan. Padahal Freni adalah tetangga barunya. Bahkan Rosni belum pernah mengatakan apapun kepada Freni bahwa ia punya anak bernama Karan. Dan anaknya tersebut sudah tiada guys. Rosni kemudian meyakini bahwa Freni adalah orang yang bisa berbicara dengan arwah. Surjan marah, ia tidak menyangka orang berpendidikan tinggi seperti istrinya itu masih percaya sama sesuatu yang namanya tahyul. Ketika Surjan menangis mengingat tentang kematian anaknya, seorang PSK datang untuk menghampirinya. PSK ini bernama Rosi. Ia menawarkan jasa pelayanan terbaiknya, namun Surjan menolak. Ketika Rosi menyebutkan tentang Hotel Lido, pikiran Surjan berubah. Surjan langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil. Ia tertarik karena ia ingin mengorek informasi tentang seseorang yang bernama Anand Murugan. Menurut Rosi, Anand berada di sebuah tempat dan ia sedang terjangkit HIV/AIDS. Setelah mendapat informasi tersebut, Surjan segera memerintah Rosi keluar dari mobilnya.
Teman Surjan yang bernama Devrat segera mencari Anan dan ketika ditemui, ia memang sedang menderita sakit guys. Dari informasi Anan, polisi mengetahui jika tas berisi uang 1 juta rupiah milik sang bintang film Arman, ternyata Anan berikan kepada Sasi. Polisi pun segera mencari Sasi, namun pria ini menghilang tanpa jejak. Pencarian terhadap Sasi membawa polisi kepada seseorang bernama Tehmur, pria yang berjalan dengan kaki terpincang-pincang dan merupakan temannya Sasi. Saat diinterogasi, Tehmur mengatakan bahwa ia tidak tahu kemana Sasi pergi. Setelah gagal mendapatkan informasi dari Tehmur, Surjan kemudian menemui Rosi untuk menggali informasi kemana Sasi menghilang. Guys, saat menanyai Rosi, wanita itu terlihat menggoda polisi Surjan, namun sang polisi tetap dengan perasaan dan ekspresi yang datar. देर के ऊपर आना ही पड़ेगा। Suatu hari Rosni menemukan sebuah surat yang diletakkan di depan pintu rumahnya. Surat itu ditulis oleh orang yang mengaku dirinya Karan, anaknya Rosni yang tenggelam di danau. Dan ia ingin sekali berbicara kepada kedua orang tuanya. Rosni kemudian mendatangi Vreni tetangganya yang mengaku bisa berbicara dengan arwah. Mereka pun memulai ritual berkomunikasi dengan arwah. Dan dalam ritual itu, Vreni terlihat menulis sesuatu di kertas, di mana isi tulisannya adalah apa yang ingin dikatakan oleh Karan kepada ibunya. Dalam tulisan itu, Karan mengatakan bahwa ia tak ingin melihat ibunya menangis. Guys, sekalipun ekspresinya datar seakan tidak tertarik saat digoda Rosi, Surjan ternyata terbayang-bayang akan wajah gadis itu. Pesona Rosi mulai mencairkan hati Surjan yang sebeku es. Saat ia sibuk membayangkan pesona Rosi, polisi lain mengatakan bahwa Sasi yang dicari telah ditemukan namun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sasi ditembak oleh seseorang dan pelakunya tidak diketahui. Dalam tas Sasi ditemukan uang Arman yang ia bawa kabur bersamanya. Guys, Tehmur mengetahui bahwa Sasi mengambil 2 juta rupiah dari Arman Kapur dan uangnya ia simpan dalam tas berwarna hijau. Tehmur mendengar itu dari polisi ketika ia diinterogasi. Tehmur pun kemudian berusaha mencari tas hijau itu dengan menggeledah kamar Sasi. Namun ia tidak menemukan uang, melainkan sebuah VCD. Guys, sebelumnya Tehmur pernah mengaktifkan kembali kartu SIM HP milik Sasi yang ia buang. Setelah diaktifkan, seseorang menelpon ke nomor tersebut dan orang itu adalah Sanjay. Tehmur juga memutar VCD yang ia temukan dan hasilnya terdapat video CCTV yang berisi rekaman Arman dan Rosi di sebuah hotel Lido. Tehmur kemudian menelpon Sanjay untuk memerasnya. तो फिर चलो ना कहीं चलते हैं, कहाँ? पिक्चर देखने चलते हैं और फिर डिनर भी बाहर करेंगे। Opsir Surjan dan istrinya menonton bioskop hari itu guys. Setelahnya ia bertemu Samar, teman Karan. Ketika bertemu Samar, Surjan auto teringat anaknya Karan yang jatuh bersamaan dengan Samar di sebuah danau. Namun Samar dapat ditolong sedangkan Karan harus meregang nyawa. Surjan merasa sangat bersalah dan ia tak bisa menahan kesedihannya itu. Sebagai pelampiasan kekecewaan dan kesedihannya, ia malah meninggalkan istrinya dan pergi mencari Rosi, PSK yang penuh pesona baginya. Ketika mereka bertemu ternyata mereka hanya ngobrol doang guys. Dan dari percakapan itu diketahui bahwa 3 tahun yang lalu, Rosi pernah bertemu dengan Arman sebelum pria itu populer. Ia mengenal Arman karena temannya Arman yang bernama Nikhil adalah pelanggan tetapnya. Rosi juga mengatakan bahwa ia pernah kehilangan temannya 3 tahun yang lalu. Temannya dibawa oleh beberapa pria namun ia tidak pernah kembali. Tetapi Rosi tidak berani lapor polisi karena ia sadar polisi tidak akan peduli dengan kasus seorang PSK. Adegan kemudian beralih ke rumah Nikhil. Surjan mendatangi pria itu dan menemukan bahwa ia sedang sakit parah. Ketika Surjan pulang ke rumahnya, ia tidak menemukan istrinya di sana. Ia kemudian mencarinya di rumah Vreni dan benar saja istrinya ada di rumah Vreni dalam ritual berbicara dengan arwah. Surjan marah besar, ia benci mengetahui jika istrinya yang berpendidikan tinggi malah percaya kepada tahyul. Sementara Rosni membela diri dengan mengatakan ia kesepian dan tidak bahagia. Dan berkomunikasi dengan arwah anaknya melalui Vreni adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Rosni juga mengatakan bahwa ia tahu jika suaminya tersebut pergi bersama wanita lain. Pertengkaran Surjan dan Rosni membuat istrinya ini minggat dari rumah dan menginap di rumah temannya.
Sedangkan Surjan malah memilih menemui Rosi dan mereka pun memilih kamar hotel nomor 4076 guys. Saat Surjan curhat tentang keluarganya, Rosi meminta bantuan Surjan buat menolong Malika. Guys, Malika dulunya adalah seorang PSK, namun setelah menjadi kekasih Sasi, ia berhenti dari dunia gelap itu. Nah, ketika Sasi mati, Tehmur dan teman-temannya kembali memaksa gadis ini untuk menjadi PSK lagi. Rosi kemudian mengelus lembut kepala dan wajah Surjan saat pria itu sedang berbicara. Dan mungkin karena terlalu mengantuk atau mungkin karena terlena oleh belayan tangan Rosi, Surjan malah ketiduran malam itu tanpa sempat ngapa-ngapain guys. Setelah terbangun, ia menemui Rosi tidak ada di sana. Surjan segera mencari Malika karena ia ingat Rosi meminta bantuannya untuk menolong gadis yang bernama Malika. Ketika Malika keluar dari rumah yang penuh dengan PSK, wajahnya tampak babak belur. Surjan meminta Malika masuk ke dalam mobilnya. Namun seorang pria tinggi besar ingin menghadangnya. Surjan kemudian memukul pria tersebut. Alhasil Malika pun berhasil keluar dari tempat itu guys. Saat di kantor polisi, Malika mengatakan bahwa Arman Kapur menemui Sasi malam itu di saat kecelakaan yang terjadi. Namun ia tidak mengetahui detail kenapa mereka bertemu. Ia juga mengatakan bahwa Tehmur mencuri barang-barang milik Sasi setelah ia meninggal. Guys, Tehmur terus mengancam Sanjay. Ia memeras meminta uang 5 juta rupiah. Jika tidak, ia akan membongkar kedok Sanjay menghabisi Sasi. Sanjay menyerahkan uang tersebut kepada Tehmur. Namun saat pria itu mencoba kabur, anak buahnya Sanjay mengejar. Adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan. Namun Tehmur ternyata punya trik yang licik. Saat dikejar anak buah Sanjay, ia bekerja sama dengan Nirmala kekasihnya untuk menukar tas berisi uang dengan tas kosong lainnya. Nirmala pergi dengan membawa kabur tas berisi uang dan air matanya jatuh berlinang karena ia mengetahui bahwa Tehmur akan dihabisi oleh para penjahat itu. Di sisi lain, Tehmur yang melarikan diri, pada akhirnya ia terpojokkan guys. Kedua penjahat yang mengejarnya kemudian menembak Tehmur dan mereka melarikan diri. Saat Tehmur tertembak, ia melihat Rosi dan alangkah terkejutnya ia sehingga membuat ia harus terjatuh dari sebuah gedung. Dan akhirnya Tehmur pun meninggal. Guys, ketika Tehmur terjatuh, orang-orang panik dan kaget. Mereka segera mencari siapa yang melakukan itu dan mereka pun mengetahui bahwa dua penjahat itulah pelakunya. Ketika penjahat itu melarikan diri, salah satu di antaranya malah terjatuh dan tubuhnya menghantam dinding yang membuat ia akhirnya tertangkap polisi. Dari keterangan penjahat yang tertangkap inilah diketahui bahwa mereka bekerja untuk Sanjay. Setelah mendapat informasi dari penjahat itu, Surjan kemudian bergerak menuju ke rumah Sanjay untuk meringkus pria ini. Sanjay kemudian mengatakan kebenarannya. Menurut Sanjay, malam itu ia dan kedua temannya, Nikhil dan Arman, pergi ke Hotel Lido untuk menemui seseorang bernama Simran. Simran ini adalah gadis yang cantik guys. Saat di dalam mobil, Nikhil mencumbui gadis itu dan mobil itu tidak terkunci sempurna. Sehingga saat mobil melaju kencang, pintunya malah terbuka. Keduanya terjatuh dari mobil. Nikhil diselamatkan oleh Sanjay. Namun gadis tersebut yang bernama Simran malah ditinggalkan, dibiarkan tergeletak di jalan. Seminggu setelah kejadian, Sasi menghubungi Arman karena ia memiliki rekaman CCTV di Hotel Lido yang memperlihatkan bahwa mereka bertiga pergi bersama gadis itu. Sasi mengatakan bahwa gadis itu sudah meninggal dan ia menguburnya di suatu tempat. Dan ia pun memeras Arman. Setelah mengecek CCTV, Surjan mengetahui jika gadis yang bernama Simran yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut ternyata adalah Rosi. Surjan pun segera bergegas ke Hotel Lido untuk mencari gadis itu. Di tengah perjalanan, mendadak ia melihat bayangan gadis itu dari kaca mobilnya. Gadis tersebut terlihat sedang duduk di kursi belakang. Namun ketika Surjan menoleh, ia tidak ada di sana. Tak hanya itu, bayangan gadis itu mendadak muncul di tengah jalan yang membuat Surjan membanting mobilnya ke sudut jalanan agar menghindari menabrak gadis itu. Dan mobil mereka pun terpental masuk ke dalam laut. Persis seperti yang dialami oleh Arman Kapur, sang bintang film yang terkenal yang terlibat dalam kecelakaan mematikan itu guys. Ketika mobil masuk ke dalam laut, Surjan berusaha keluar. Namun pintu mobil tiba-tiba tidak bisa dibuka guys. Dan itu membuatnya sangat panik. Seketika dari kejauhan, seseorang datang dan memberikan pertolongan. Gadis itu ternyata Rosi. Setelah selamat dari kejadian itu, Surjan hanya tertegun untuk beberapa saat karena ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami.
Ketika ia melapor pada atasannya, atasannya mengatakan bahwa Surjan sudah gila jika mengatakan bahwa ia melihat hantu. Atasannya juga menambahkan bahwa anak buahnya pernah melihat Surjan bicara di mobil sendirian. Surjan kemudian ingat di mana ia bertemu di suatu tempat dengan Rosie dan Rosie mengatakan jika itu adalah tempat rahasianya dan tak ada yang tahu tempat itu. Setelah menggali tempat yang dimaksud, Surjan akhirnya menemukan tulang milik Rosie dengan cincin yang menjadi ciri khas gadis itu. Surjan akhirnya mengkremasi jenazah Rosie dan saat ia pulang ke rumahnya, ia menemukan sepucuk surat di lemari pakaiannya. Dan surat itu ternyata berasal dari Karan anaknya dan sekarang ia mulai percaya. Dalam surat itu, Karan mengatakan kepada ayahnya agar berhenti menyalahkan dirinya sendiri karena kecelakaan yang terjadi itu bukan salah ayahnya, melainkan kesalahan dirinya sendiri. Karan menambahkan ia akan bahagia jika kedua orang tuanya juga bahagia dan saling mencintai. Air mata Surjan terus menetes bercampur rasa sedih yang perih dan tak bertepi. Film ditutup dengan adegan di mana Rosni kemudian datang menemui Surjan yang menangis di tepi danau. Kemudian ia memeluknya dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki kelebihan pada 3 hal. Pertama, film ini bertabur bintang seperti Amir Khan, Rani Mukherjee, dan Kareena Kapoor. Jadi aktingnya sudah tidak diragukan lagi. Kedua, film ini memiliki screenplay yang bagus. Dialog dalam film ini menghadirkan banyak kata-kata menarik yang membuat film ini menjadi berbeda dari film kebanyakan. Dan yang ketiga, plot twist dari film ini tidak bisa ketebak guys. Terutama di bagian akhir. Genre dari film ini adalah crime and mystery. Sedangkan di akhir film kita disuguhkan sesuatu yang mungkin di luar perkiraan kita, yaitu suasana yang sedikit horor dan mistis. Tapi justru itulah yang menjelaskan jawaban tentang kematian Arman Kapoor di awal film tadi guys. Untuk kekurangannya sendiri, sekalipun plot twistnya nggak ketebak, aku pribadi agak sedikit kecewa setelah mengetahui bahwa penyebab pembunuhan ternyata karena hantunya Rosie. Sejujurnya aku berharap ada pembunuh lain yang memanfaatkan isu mistis tersebut untuk memuluskan alibi pembunuhan yang sebenarnya. Namun hal tersebut tidak dihadirkan dalam film ini guys. Oke, secara personal overall aku memberikan nilai 7,6 dari 10 untuk film Talas The Answer Lies Within ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?